Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila dengan 3 digit terakhir 198. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu pertidaksamaan dalam geometri. Pertidaksamaan dalam geometri. Definisi 6.1 yaitu sudut eksterior. Jika B terletak antara A dan E, maka sudut CBE adalah sudut eksterior segitiga ABC. Di sini ada gambar 6.2 yaitu perbandingan sudut eksterior dengan sudut interior segitiga. Nah, di gambar itu kan ada segitiga ABC. Lalu sisi AB itu diperpanjang ke arah titik E. Jadi garisnya menjadi ABE, satu garis lurus. Nah, dari situ muncul sudut CBE. Nah, apa itu sudut eksterior? Sudut eksterior segitiga adalah sudut yang terbentuk di luar segitiga ketika salah satu sisi segitiga itu diperpanjang. Nah, pada gambar itu segitiga yang asli itu kan segitiga ABC. Nah, sisi AB itu diperpanjang sampai E. Nah, sudut yang terbentuk di luar segitiga inilah sudut CBE. Maka sudut CBE inilah yang disebut sudut eksterior dari segitiga ABC. Nah, kenapa kok disebut eksterior? Nah, karena sudut ABC itu kan berada di dalam segitiga alias interior, dan sudut CBE itu kan berada di luar segitiga, jadi eksterior. Jadi sudut interior itu ketika sudut interior itu adalah sudut ABC yang di dalam segitiga, sedangkan sudut eksterior itu adalah di luar segitiga setelah sisinya itu diperpanjang. Nah, ini jika B terletak antara A dan E, maka sudut CBE adalah sudut eksterior segitiga ABC. Nah, titik B itu berada di antara A dan E, maka sudut yang terbentuk itu antara BC dan BE, yaitu sudut CBE adalah sudut eksterior segitiga ABC. Sekarang ingatlah kembali postulat penjumlahan sudut. Postulat 13. Jika D adalah titik pada interior sudut BAC, maka besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut BAD ditambah besar sudut DAC. Dengan menerapkan definisi A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari B, mengakibatkan besar sudut BAC itu lebih besar dari besar sudut BAD. Besar sudut BAC itu lebih besar dari besar sudut DAC. Lalu besar sudut BAD itu lebih kecil dari besar sudut BAC. Dan besar sudut DAC itu lebih kecil dari besar sudut BAC. Nah, di gambar ini 6.3 penjumlahan sudut itu ada titik A sebagai titik sudut. Ada 3 sinar garis dari A, yaitu AC, AD, dan AB. Nah, letaknya AD itu berada di antara AB dan AC. Jadi besar sudut BAC itu dibagi menjadi 2 sudut kecil, yaitu sudut BAD dan sudut DAC. Nah, postulat penjumlahan sudut itu mengatakan bahwa sudut besar itu sama dengan jumlah 2 sudut kecil yang membentuknya. Nah, secara matematis berarti besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut BAD ditambah dengan besar sudut DAC. Yang artinya besar sudut BAC itu sama dengan jumlah sudut BAD dan sudut DAC yang ditambah. Terus jika D adalah titik pada interior BAC, nah artinya titik D itu berada di dalam sudut BAC, sehingga garis AD itu membagi sudut BAC menjadi 2 bagian. Jadi kesimpulannya, garis AD itu membagi sudut garis AD itu membagi sudut BAC menjadi 2 sudut.
Nah, sudut besar itu sama dengan jumlah dua sudut kecil, yaitu sudut BAD ditambah dengan DAC. Nah, sudut besar itu pasti lebih besar dari masing-masing sudut kecilnya. Teorema 6.3 hipotenusa kaki. Diketahui kesesuaian antara dua segitiga siku-siku jika hipotenusa dan satu kaki dari segitiga kongruen pada bagian-bagian yang berkesesuaian pada segitiga kedua, maka kesesuaian adalah kongruen. Jadi, maksudnya yaitu jika dua segitiga itu siku-siku mempunyai hipotenusa yang sama panjang dan satu kaki yang sama panjang, maka kedua segitiga itu kongruen. Nah, hipotenusa sendiri itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Diketahui segitiga yang dibandingkan adalah segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, yang diketahui yaitu sisi AB itu sama dengan sisi DE dan sisi BC itu sama dengan sisi EF. Dan sudut C dan sudut F itu merupakan sudut siku-siku. Lalu di sini kita disuruh membuktikan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, gambar pertama ini itu menunjukkan segitiga ABC. Sudut C itu adalah 90 derajat dan sisi AB ini adalah sisi miring dan sisi BC ini adalah salah satu kaki. Lalu yang gambar kedua yaitu segitiga DEF dibuat titik P pada garis FD sehingga FP itu sama dengan CA. Ini dibuat supaya bisa dibandingkan dengan segitiga pertama. Kemudian dibuat segitiga PEF. Nah, tujuannya yaitu untuk membuktikan dulu segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PEF, lalu baru dibandingkan dengan segitiga DEF. Pernyataan 1. Pada sinar berlawanan, ruas garis FD pilih P, demikian FP itu sama dengan CA. Nah, alasannya yaitu teorema penempatan titik. Jadi, artinya kita itu boleh membuat titik baru pada garis supaya panjangnya itu sama. Lalu pernyataan yang kedua yaitu sudut EFP itu sudut siku-siku. Alasannya, jika dua garis berpotongan, dua garis ini itu berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka terbentuk 4 sudut siku-siku. Pernyataan 3, sudut C itu sudut siku-siku. Di sini sudut C itu merupakan sudut siku-siku. Lalu pernyataan yang keempat yaitu sudut EFP itu kongruen dengan sudut C. Semua sudut siku-siku itu kongruen alasannya. Artinya semua sudut 90 derajat itu sama besar. Oke? Lalu yang pernyataan kelima yaitu PC itu sama dengan EF. PC itu sama dengan EF. Nah, nomor 5 juga sudah diketahui pada gambar ini. Lalu nomor 6 yaitu segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PEF. Nah, alasannya yaitu karena langkah 1, 4, 5 dan E dan S SDS. Jadi, segitiga ABC ini itu kongruen dengan segitiga PEF. Alasannya yaitu karena memenuhi sisi sudut sisi. Artinya, satu sisi itu sama panjang dan sudut di antaranya itu juga sama panjang dan sisi lainnya itu juga sama. Maka segitiga itu kongruen. Lalu langkah yang ke-7 yaitu garis PE ini merupakan kongruen dengan garis AP. Alasannya yaitu karena akibat segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PEF. Nah, karena kedua segitiga tadi itu kan kongruen ya. Jika segitiga kongruen, maka sisi yang bersesuaian itu juga sama. Lalu pernyataan yang ke-8
yaitu AB itu sama dengan DE. AB itu sama dengan DE. Nah, alasannya juga di sini itu sudah diketahui. Lalu yang nomor 9 yaitu garis AB itu kongruen dengan garis DE. Alasannya yaitu definisi ruas garis kongruen. AB itu kan kongruen dengan DE. Jadi, jika panjangnya sama, maka ruasnya juga kongruen. Lalu yang ke-10 yaitu garis PE itu kongruen dengan garis DE. DE. Nah, alasannya yaitu karena sifat transitif. Nah, karena PE itu kongruen dengan AB dan AB itu kongruen dengan DE, maka PE itu kongruen dengan DE. Oke, langkah yang ke-11 yaitu sudut D itu kongruen dengan sudut P. Alasannya yaitu teorema segitiga sama kaki. Jadi, sudut D di sini itu kongruen dengan sudut P di sini. Yaitu alasannya karena teorema segitiga sama kaki. Karena PE itu sama dengan DE, maka segitiga DEP itu merupakan segitiga sama kaki. Jadi sudut dan alasnya itu sama. Pernyataan 12, sudut EFD itu siku-siku. EFD itu sudut siku-siku. Di sini juga alasannya karena sudah diketahui. Lalu yang 13 yaitu sudut EFB itu kongruen dengan sudut EFD. Alasannya semua sudut siku-siku itu kongruen. Ya, benar sekali. Jadi semua sudut yang siku-siku itu sama-sama kongruen 90 derajat. Lalu yang ke-14, pernyataan segitiga PEF itu kongruen dengan segitiga DEF. Segitiga PEF itu kongruen dengan segitiga DEF. Alasannya yaitu karena langkah 10, 11, 13 dan sisi sudut sisi. Yang terakhir, pernyataan 15, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Alasannya yaitu karena langkah 6 dan 14. Karena segitiga ABC, segitiga ini itu kongruen dengan PEF, dan segitiga PEF itu juga kongruen dengan DEF. Maka segitiga ABC, segitiga ini itu kongruen dengan segitiga DEF. Definisi 6.2 jarak antara garis dan titik. Jarak antara garis dan titik yang tidak pada garis itu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis itu. Nah, misalnya itu gambar ini. Jadi, jika ada sebuah titik yang tidak berada pada suatu garis, maka jarak titik itu ke garis ini adalah panjang garis yang ditarik dari titik tersebut ke garis secara tegak lurus. Ini tegak lurus. Ada titik di luar garis. Titik ini, dari titik itu kita tarik garis ke garis tersebut. Garis ini. Garis yang dihitung jaraknya adalah garis yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Lalu, jarak antara garis dan titik pada garis itu adalah 0. Artinya, yaitu pada gambar ini, jika titik tersebut berada di tepat di garis, maka jaraknya ke garis itu adalah 0. Karena titik itu sudah berada di garis tersebut, jadi tidak ada jarak lagi. Teorema 6.7 ketidaksamaan segitiga. Jumlah panjang dua sisi dalam segitiga lebih besar dari panjang sisi segitiga.
Nah, di sini diketahui segitiga ABC. Buktikan AB plus BC itu lebih besar dari AC. Nah, di sini pada gambar ini dibuat titik D pada garis CB. Posisi titiknya diatur sehingga B itu berada di antara D dan C. Dibuat DB sama dengan AB. Nah, tujuan membuat titik D ini adalah supaya bisa membentuk segitiga baru ADB yang sama kaki. Segitiga itu dipakai untuk membantu pembuktian. Pernyataan 1. Misal D titik pada ruas garis CB demikian hingga B di antara D dan C dan DB sama dengan AB. Alasannya yaitu teorema penempatan titik. Artinya kita boleh memilih titik di satu garis dengan panjang tertentu. Lalu pernyataan yang kedua yaitu DC sama dengan DB plus BC. Alasannya yaitu karena definisi keantaraan. Nah, pernyataan DC sama dengan DB plus BC ini yaitu artinya jika B berada di antara D dan C, maka panjang DC adalah DB plus BC. Lalu pernyataan yang ketiga yaitu DC sama dengan AB plus BC. Alasannya yaitu karena langkah 1, 2, dan substitusi. Lalu pernyataan yang keempat yaitu besar sudut DAB ditambah besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut DAC. Alasannya yaitu karena postulat penjumlahan sudut. Artinya sudut besar DAC adalah jumlah dua sudut kecil di dalamnya. Lalu pernyataan yang kelima yaitu besar sudut DAB kurang dari besar sudut DAC. Alasannya yaitu karena definisi kurang dari. Karena sudut besar sudut DAC itu terdiri dari dua sudut. Lalu pernyataan yang keenam yaitu besar sudut ADB itu sama dengan besar sudut DAB. Alasannya yaitu karena teorema segitiga sama kaki. Karena DB itu sama dengan AB, maka segitiga ADB itu adalah segitiga sama kaki sehingga sudut alasnya itu sama. Lalu pernyataan yang ketujuh yaitu besar sudut ADB itu kurang dari besar sudut DAC. Alasannya yaitu karena langkah 5, 6, dan substitusi. Lalu pernyataan yang ke-8, DC lebih besar dari AC. Alasannya yaitu karena besar sudut DAC itu lebih besar daripada besar sudut ADC. Alasannya yaitu dalam segitiga, sisi yang berhadapan dengan sudut lebih besar itu juga lebih panjang. Lalu pernyataan yang ke-9 yaitu AB plus BC itu lebih dari AC. Alasannya yaitu karena langkah 3, 8, dan substitusi. Dari langkah 3 dan 8 karena DC itu sama dengan AB plus BC dan DC itu lebih besar daripada AC, maka AB plus BC itu lebih besar daripada AC. Jadi teorema ini itu menunjukkan bahwa jumlah dua sisi segitiga itu selalu lebih panjang daripada sisi ketiganya. I just had to let you know you're